Bismillahirrahmanirrahim. Kisah terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah ini langsung diceritakan oleh Wahsy bin Harb, pembunuh paman Nabi. Ia berkata, sebelumnya aku adalah seorang budak milik Jubair. Paman Jubair yang bernama Tu'aimah terbunuh pada perang Badar. Sehingga Jubair ingin sekali membalaskan dendam kematian pamannya. Maka Jubair berkata kepadaku ketika akan terjadi perang Uhud, jika kamu dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai balasannya engkau akan kumerdekakan. Maka aku pun ikut bergabung bersama pasukan Quraisy. Aku adalah seorang penduduk Habasyah. Seperti lazimnya orang-orang Habasyah, aku juga mahir bermain tombak kecil. Jarang sekali aku meleset dari sasaran. Maka ketika terjadi pertempuran Uhud, aku pun datang mencari Hamzah. Akhirnya aku dapati ia di tengah berkecamuknya perang. Maka dia layaknya unta abu-abu yang sangat lincah. Tak seorang pun yang mampu menerjangnya. Demi Allah, aku pun siap-siap menjadikannya sebagai sasaran. Aku berlindung di balik batu dan aku mendekatinya perlahan-lahan. Tetapi tiba-tiba Sibah bin Abdul Uzza muncul mendahuluiku. Dia mendatangi Hamzah dan berkata, "Kemarilah wahai anak tukang supit," kata Sibah kepada Hamzah, karena memang ibunya adalah tukang supit. Ketika Hamzah menyabetkan pedangnya tepat mengenai Sibah, tombak kecil yang kupegang mulai ku ayun-ayunkan di tanganku. Maka aku pun terus mengamati pergerakan Hamzah. Akhirnya tiba waktunya kulontarkan tombak kecilku tepat mengenai perut bagian bawah hingga tembus ke selangkangannya. Dia lalu berjalan ke arahku dengan badan limbung, lalu terjerabah di tanah. Aku menungguinya beberapa saat hingga dia benar-benar meninggal. Setelah itu baru kuhampiri jasadnya dan kucabut tombakku. Kemudian aku kembali lagi ke tenda dan duduk di sana. Aku tidak mempunyai kepentingan lain kecuali hanya membunuh Hamzah. Aku membunuhnya dengan tujuan agar aku bisa menjadi orang merdeka. Sehingga setiba aku di Mekah, aku pun dimerdekakan. Maka lanjut cerita. Walaupun orang-orang muslim mengalami kerugian yang besar, yaitu terbunuhnya singa Allah, singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muttalib, tetapi mereka tetap teguh mampu menguasai keadaan. Karena yang berikut perang pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jais, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi, Anas bin Nadar, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang merontokkan ambisi-ambisi orang-orang musyrik. Maka di antara pahlawan yang berlumuran darah, yang bertempur tanpa mengenal rasa lelah dan takut pada saat itu adalah Hanzalah bin Amir. Ayahnya adalah seorang tabib yang disebut si Fasik, yang sudah kami singgung di atas. Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan saat mendengar gemuruhnya pertempuran, yang saat itu dia masih dalam pelukan istrinya. Maka dia segera melepaskan pelukan istrinya, langsung beranjak untuk jihad. Saat terjun di kancah pertempuran menghadapi kaum musyrikin, ia pun
menyibak barisan orang-orang kafir, langsung menuju komandan pasukan musuh, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Sebenarnya saat itu dia masih dapat menundukkan Abu Sufyan, namun hal lain diketahui Shaddad bin Aswad yang kemudian menikamnya sehingga meninggal dunia sebagai syahid. Detasemen para pemanah yang diangkat oleh Rasulullah SAW dan ditempatkan di atas bukit mempunyai peranan yang sangat besar dalam membalikkan genderang perang untuk kepentingan kaum muslimin. Quraisy bin Walid dan ditopang oleh Abu Amir Sifasik melancarkan serangan 3 gelombang untuk menghancurkan sayap kiri pasukan muslim. Sebab jika sayap itu bisa digempur, maka inti pasukan muslim dapat dimasuki, sehingga barisan mereka bisa dibuat kocar-kacir dan bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Namun setiap kali ada gelombang serang, para pemanah yang ada di atas bukit menghujani musuh dengan anak panah sehingga mereka meninggalkan serangan itu.